Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallah. Mengapa saya menyuruh Pak Ibu membaca Al-Fatihah? Sebab barakallah, ringkasan Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah. Jadi para ulama ketika ditanya bagaimana cara kita meringkas Al-Quran, mereka menjawab Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Ya, nih, perhatikan, Allah telah menjelaskan bahwa untuk Al-Fatihah ada 7 ayat khusus. Nih, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Muhammad, aku telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Berapa kali kita membaca sehari? Minimal 17 kali. Setiap rakaat baca Al-Fatihah. Nah, jadi sebetulnya Bu, Pak Rahmatullah, kalau kita ingin selalu dalam kondisi fitrah, ikuti panduan Al-Quran. Dan cara ikut Quran, ikuti 7 ayat surah Al-Fatihah. Kalau Bapak Ibu ikut 7 ayat ini, menjadikan kebiasaan hidup, menjadikan amal sehari-hari, insya Allah Bapak Ibu akan selalu dalam kondisi ikut Al-Quran. Makanya Al-Quran ada 7 ayat. Sekarang saya akan jelaskan apa saja 7 ayat itu yang di dalamnya mengandung 7 prinsip sekaligus 7 ikrar. Pertama ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ambillah prinsip berkumullah bahwa aku berikrar, aku siap membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan. Jadi ini pertama. Prinsip pertama, bacalah Bismillah selalu setiap memulai perbuatan. Mengapa? Kata Rasulullah SAW, setiap amal apapun yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah huwa aqta. Bapak Ibu berangkat dari kantor, dari rumah kantor pagi-pagi. Berangkat naik mobil ke kantor cari nafkah. Tidak baca bismillah, udah itu menjadi semacam rutinitas biasa. Tapi kalau Bapak Ibu sebelum keluar Bismillahirrahmanirrahim, langsung argo pahala on, tang terus jalan sejam 2 jam terus pahala terus. Kenapa? Karena semua amalnya di pahala. Itulah yang membedakan antara rutinitas dengan ibadah. Jadi kita mencari nafkah menjadi ibadah ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang, aku berangkat kantor, aku berangkat cari nafkah, aku berangkat belajar, bukan karena nafsuku, tapi karenamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Keuntungan pertama, kita bismillah. Keuntungan kedua, setan tidak akan mendekat kepada orang yang membaca bismillah. Nih, makanan Ibu nih. Di sekitarnya banyak setan. Dia menunggu. Begitu kita makan tanpa bismillah, dia ikut makanan. Ketika kita baca bismillah, dia pergi. Makanya dikatakan dalam hadis bahwa setan yang bersama orang Islam itu kurus-kurus karena dia nggak kebagian terus. Tapi dia gemuk-gemuk, ya. Jadi malah saya bersama Pak Arif perjalanan itu. Kata Pak Arif, di sini setannya nyantai-nyantai aja nonton, katanya setannya di sini. Tuh nggak capek-capek kan, gitu. Iya. Ya kalau capek dengan orang Islam kan gitu. Nah di sini, masya Allah benar. Setan tuh kalau bersama orang Islam kurus-kurus dia, nggak gemuk. Tapi kalau bersama orang kafir, dia gemuk-gemuk karena ikut makan terus, kebagian terus. Orangnya kenyang tapi tidak berkah hidupnya. Keberkahannya diambil oleh setan. Maka dia menjadi tidak berkah hidupnya.
Yang ketiga, orang yang membaca bismillah, dia tidak akan berbuat maksiat. Pernah nggak menemukan maling nyungkit bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada kan? Nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi orang baca bismillah, dia akan terjaga dari setan, akan terjaga dari maksiat, dan dia juga akan dijadikan amalnya menjadi ibadah. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Bismillah. Bacalah bismillah dalam setiap perbuatan. Itu yang pertama. Ini supaya kita selalu fitrah. Yang kedua, apa ayatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa, Bu? Ungkapan apa? Ungkapan syukur. Jadi yang kedua adalah bersyukurlah selalu kepada Allah. Apa arti syukur, Bu? Pak? Nah, syukur artinya nih, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Contoh misalnya, Bapak Ibu ngasih peci. Bapak Ibu ingin peci ditaruh di kepala atau di kaki? Bapak Ibu ngasih peci ke saya. Pengennya peci ini dipakai di mana? Di kepala. Ketika saya pakai di kepala, Bapak Ibu mengatakan, Alhamdulillah Pak Ustadz mensyukuri nikmat peci. Jadi syukur itu artinya menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saya ingin tanya Bapak dan Ibu, kalau suatu hari Bapak Ibu melihat saya pakai peci di kaki, kira-kira Bapak Ibu tersinggung? Ya. Wah, Bapak Ibu ngomong, Pak Ustadz nggak syukur. Kenapa? Peci kita diinjek-injek. Udah jangan kasih lagi, iya kan? Ya. Itu dia. Sekarang saya ingin tanya, kira-kira Allah senang nggak mata ini digunakan melihat yang Allah haramkan? Enggak. Senang nggak Allah tangan ini dipakai menempeleng istri? Enggak kan? Senang nggak kaki ini dipakai untuk nendang anak? Enggak kan? Enggak. Makanya di sini, ini tangan dipakai untuk sedekah, mata membaca Quran. Masya Allah, Allah bahagia. Digunakan untuk apa yang Allah inginkan. Itu namanya syukur. Yang pertama, yang kedua adalah bersyukur selalu. Yang ketiga apa? Ar-Rahmanur Rahim. Apa artinya? Allah Maha Pengasih. Iya. Kira-kira Bapak Ibu paham apa dari ayat ini? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Prinsip apa? Nah, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha, artinya apa? Bahwa Allah itu selalu baik. Tidak mungkin Allah memberikan keburukan. Berarti Bapak Ibu harus selalu prasangka baik kepada Allah. Jadi prinsip yang ketiga apa? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positive thinking selalu kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan dari Allah pasti baik. Apapun yang kita terima dari Allah pasti baik. Ini perhatikan ayatnya. Walaupun menyakitkan, Pak. Hah? Walaupun menyakitkan. Iya. Menyakitkan. Seakan-akan secara dohir menyakitkan kan? Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu memahami dengan prasangka baik, Bapak Ibu tidak akan sakit. Sesuatu sakit itu karena kita prasangka buruk. Nih ayatnya. Anisa atau yang Al-Baqarah? Nih. Wa asa Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu itu padahal itu buruk bagimu. Iya, itu dia. Jadi kita harus prasangka baik kepada Allah. Semua yang Allah berikan pasti baik. Contoh misalnya ada orang tidak pernah zikir kepada Allah, nggak pernah menyebut nama Allah. Allah kasih penyakit gigi. Allah, Allah, baik kan? Gitu. Jadi pokoknya kalau kepada Allah jangan prasangka buruk sama sekali. Ada seorang dokter di Bandung, dia itu ahli penyakit kanker. Setiap datang pasien, dia sholat 2 rakaat, langsung berdoa kepada Allah, dan hampir semua pasien sembuh. Sampai dokter itu berhasil dan sukses. Suatu hari Allah menguji anaknya sendiri kena penyakit kanker.
langsung prasangka buruk kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa sih kalau anak aku sudah patuh padamu, kenapa kok anakku dibikin penyakit, diberi penyakit? Tapi karena dia sudah itu anaknya, dia berusaha mengobatinya. Begitu berusaha, meninggal dunia anaknya. Langsung dia mengatakan, ya Allah, aku tidak akan menyembahmu lagi, aku pindah agama saja. Akhirnya dia pindah agama, dan kemudian dia terdampar dari sampai ke Bali, kemana mencari Tuhan, mencari agama-agama. Akhirnya kemudian ujungnya dia ketemu dengan salah seorang mahasiswa di Jogja. Lalu dia tanya mahasiswa itu, Bapak waktu beriman sebagai seorang muslim percaya Rasulullah enggak? Iya, percaya. Bapak tahu enggak Rasulullah pernah diuji oleh Allah bahwa dia pamannya meninggal, istrinya meninggal sampai mengalami tahun kesedihan? Iya, iya begitu Pak. Jadi bukan berarti kemudian atas Bapak karena patuh kemudian jadi diuji. Tanda Allah cinta itu diuji. Gitu. Seorang suami cinta istri pasti akan menguji istrinya. Benar nggak dia tetap setia? Gitu. Dan juga seorang istri cinta suami pasti akan menguji. Jadi kalau ibu lagi dia merengek-rengek minta beli Mercy, itu sedang menguji sebenarnya. Gitu aja. Siap-siap itu diuji gitu. Benar nggak dia mesti setia gitu. Nah ini kita harus kepada Allah selalu prasangka baik. Prinsip yang keempat, coba apa ayatnya? Maliki yaumiddin, apa artinya? Hah? Yang menguasai hari kemudian. Yang menguasai hari pembalasan, maksudnya apa? Alam akhirat. Alam akhirat. Barakallah. Di sini ada pelajaran bahwa prinsip yang keempat kita ambil, jadikan akhirat sebagai tujuan. Dunia Bu, ini keperluan bukan tujuan. Sehebat apapun kita bekerja keras ngurus dunia, kita pasti mati. Punya uang, mati. Tidak punya uang, apalagi. Punya rumah, mati. Nggak punya, apalagi. Jadi semua pasti mati. Dunia ini bukan tempat selamanya. Kalau saya umpamakan Bu, Pak Rahmatullah, dunia ini ya seperti WC. Seperti WC di rumah kita. Coba, WC di rumah kita keperluan atau tujuan? Hah? Keperluan kan? Iya kan? Bapak Ibu, kalau ada nggak orang masuk rumah langsung ke WC nggak keluar? Nggak ada kan gitu. Dia perlu WC, masuk. Setelah selesai, keluar gitu. Kalau ada orang ngumpet di WC 24 jam berarti? Dia tukang WC. Nah, Punya rumah. kalau ada orang ngurus dunia 24 jam seperti ngumpet di mana? Itu dia sih. Barakallah. Ingat, jadi jangan sampai lupa akhiratnya. Kata Allah, tujuan mau akhirat. Maliki yaumiddin. Akhirat sebagai tujuan. Coba saya ajarin gerakan Bu, supaya Bapak Ibu hafal. Pertama, Bismillah, ke atas tangannya. Ya. Bismillah. Ucapkanlah apa? Bismillah. Yang kedua apa? Bersyukurlah. Bersyukur ya. Ya, yang pertama apa? Yang kedua bersyukur ya. Ya. Bersyukur ya. Kemudian yang ketiga apa? Prasangka baik kepada Allah ya. Prasangka baik. Nih, persepsi kita harus baik, ya. Ya. Supaya hafal. Pertama apa? Kedua, ketiga, Allah. Ingat nih. Yang keempat, tangan ke depan. Akhirat tujuan. Akhirat tujuan, ya. Ya. Ingat ya. Akhirat tujuan. Yang kelima, apa ayat yang kelima? Iya kena butuh. Ya. Jadikan hidup untuk ibadah. Orang yang menjadikan hidup untuk ibadah, dia tidak akan berbuat maksiat. Ada nggak seorang mengatakan, mau kemana Pak? Ibadah. Ngapain? Mencuri. Nggak ada. Pasti. Ibadah itu pasti selalu baik. Ini makna iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Dan ingat, tujuan pokok manusia diciptakan untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata dalam Al-Fatihah ada ikrarnya. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Nah, gerakannya gini, gerakannya. Ya. Salat ya. Yes. Oke, coba dari awal. Pertama, Bismillah. Kedua, bersyukur. Ketiga, bersikap baik kepada Allah. Empat, akhirat sebagai tujuan. Kelima, yes.
Paham kan? Ya, berarti hidup untuk ibadah. Ingat, jadi Bapak Ibu, nih, ketika satu hari ibu bikin kopi untuk suaminya, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jangan karena ada kepentingan langsung bikin kopi. Setelah nggak ada kepentingan, bikin sendiri loh. Gitu. Ibadah itu begitu setiap saat. Dan perlu diketahui wahai para suami sebetulnya bertanggung jawab nafkah dari mentah sampai masak sebetulnya. Jadi sebetulnya ibu-ibu nggak punya kewajiban masak sebetulnya dalam Islam gitu. Bapak-bapak juga bikin kopi buat ibunya. Iya. Jadi sebetulnya dalam Islam itu suami menyediakan nafkah dari mentah sampai masak. Gitu. Iya. Enak gitu. Saya marah langsung merah. Begitu PM3 diubah nih tanggung jawab konsumsinya. Konsumsi tanggung jawab beda nih Besok ya, besok ya. konsumsi jadi beda. Jadi Apalagi parawan. kalau ada ibu-ibu memasak itu pahala tambahan. Pahalanya besar, membuat suami bahagia. Tapi kalau suatu hari suami pulang kantor tanya, "Mama, ada makanan enggak ada?" "Ya sudah aku beliin." Begitu jangan, "Ngapain lu di rumah?" Jangan begitu. Jangan marah-marah ya. Asli barang ini harus bawa dari pagi ngapain aja. Bukan. Capek deh. Bukan ya. Jadi semuanya saling berlomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga nanti kepada istri bilang, kalau jadi bahasanya sudah kalau pengen bersama istri rumah kita ibadah yuk gitu. Jadi niatnya sudah ibadah gitu. Paham nggak Bang? Mana sudah menikah semua nih? Ada banyak yang belum, terima kasih ya. Oh, ada yang belum menikah nih? Sudah hampir kiamat masalahnya nih. Kemarin udah 2012 kan udah lewat. Udah skip diskon. Jadi ingat ya, prinsip yang ke berapa tuh? Yang kelima, jadikan hidup untuk ibadah. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Komitmen di atas jalan yang lurus. Kita harus komitmen. Bapak Ibu Allah, ingat jalan ke surga itu Bu, Pak, harus ikut siratal mustaqim. Seperti apa Bu, Pak? Seperti lebah. belah 7. Ya, lebah itu nih, lebah ini konsisten, tidak pernah hinggap di tempat yang buruk, selalu datang ke tempat yang baik, dan tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Apa? Madu. Itulah lebah. Karenanya Allah bangga dengan lebah, sehingga Allah turunkan satu surah khusus namanya surah apa? Surah An-Nahl. Lalu orang yang tidak komitmen seperti apa? Seperti lalat. Dalam bahasa Arab lalat itu disebut Bu adzubabah. Adzubabah itu artinya apa? Muzabzabin. Nih, muzabzabin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi orang yang pelin-pelan seperti lalat. Dia tidak punya prinsip. Ke tempat yang baik datang, ke tempat yang buruk datang. Makanan yang enak datang, bangkai datang. Nih. Perhatikan. Ini manusia yang pelin-pelan. Tidak ke sini, tidak ke situ. Masjid oke, maksiat oke. Allah oke, setan oke. Nah, ini nggak beres nih. Ya. Tidak akan bahagia sebuah rumah tangga ketika suaminya seperti lalat. Dan tidak akan bahagia sebuah rumah tangga ketika istrinya seperti lalat. Istri bahagia ketika suami seperti lebah. Tidak pulang satu pekan, dia tahu suamiku tidak mungkin nyeleweng. Pasti suamiku dia membawa yang terbaik. Gitu. Tapi kalau sudah seperti lalat, udah terlambat 1 jam, dia tanya, "Papa kemana sih kok terlambat?" Gitu. Dilakukan. Istri bingung, kemana itu suamiku? Gitu. Alhamdulillah, inilah istiqomah. Ya, ingat ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang selalu kita ucapkan setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim.
Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Yaitu jalan orang-orang yang dahulu pernah kau beri nikmat. Bukan jalan orang yang sesat, yang kau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Pelajaran umat terdahulu disebut apa? Kalau Pak Ibu belajar satu pelajaran, itu tentang umat terdahulu disebut apa? Sejarah. Berarti prinsip yang ketujuh adalah belajar dari sejarah. Jangan diulang kembali kesalahan masa lalu. Dulu pernah ada kaum Lut yang mereka hidup dalam bebas seks. Akhirnya mereka menikah sama jenis, laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Seorang mukmin tidak boleh terulang kembali. Dulu pernah ada kaum Fir'aun, Allah azab. Kaum Lut, kaum Samud, Allah azab. Jangan diulang kembali. Dan dulu pernah ada generasi sukses seperti para nabi. Mereka belajar. Ayo kita belajar. Ashabul Kahfi. Kita belajar dari mereka. Apa mereka yang membuat mereka sukses? Seorang muslim tidak pantas, kata Rasulullah SAW, masuk di lubang yang sama dua kali. Al-muslimu la yadkhulu fi juhrin wahidin marratain. Sepertiga Al-Quran isinya sejarah. Inilah 7 prinsip, 7 ikrar sekaligus untuk menjaga kita selalu dalam kondisi fitrah. Kita selalu berikrar setiap sholat. Aku berikrar, aku akan selalu membaca bismillah setiap perbuatan. Yang kedua, aku berikrar, aku akan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga, aku berikrar, aku akan selalu prasangka baik kepada Allah SWT. Yang keempat, aku berikrar, aku akan selalu menjadikan akhir sebagai tujuan. Yang kelima, aku berikrar, aku menjaga hidupku untuk ibadah. Aku berikrar, aku akan komitmen di atas jalan lurus. Dan aku berikrar, aku akan belajar di sejarah. Itulah hal penting dalam kita menjadi seorang manusia yang selalu fitrah. Coba sebutkan 7 prinsip untuk membangun pribadi fitrah. Pertama apa? Tangannya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Komitmen. Nih, kalau akhirat begini, akhirat begini ya. Kalau komitmen di sini ya, oke ya. Istiqomah, konsisten. Coba akhirat gimana? Akhirat ini. Ya, ini konsisten. Terus yang terakhir belajar sejarah. Kayaknya kurang kompak deh. Coba saya ingin tahu yang semangat. Ya, sebutkan 7 prinsip. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Coba yang ingin masuk surga berdiri. Masa gara-gara ini masa jaminan masuk surga. Nah, ini kan jawaban. Ya. Semoga Allah memberikan berkah mudah untuk surga insyaallah. Ya, jangan dulu lagi, jangan dulu. Coba sekarang Pak Ibu keluar dari kursinya, cari kawan 3 orang. Coba cari kawan 3 orang. Enggak. Tiga, yuk. 3 sini. Ya. Ini Pak. Oke. Ya, abang masuk, Pak. Abang masuk. Enggak masuk. Ada kawannya gimana? Biar banyak kawan banyaknya. Ya. Kalau saya enggak menetap sini kan, jadi yang menetap sini aja. Ya. Jadi kawan yang berempat sama berempat. Yang dekat. Ya, berkumullah. Rasulullah mengajarkan bahwa supaya kamu selalu dalam kondisi fitrah, di antara cara terbaik kamu harus punya sahabat. Karena harimau suka makan mangsa yang sendirian, dan setan suka menyergap orang yang sendirian. Perhatikan, ini sahabat penting. Ini yang milih adalah Allah. Saya nggak tahu bisa bertiga begitu, itu semuanya dari Allah. Kita nggak pernah merancang seperti itu tadinya. Oke, berkumullah. Coba semuanya berbentuk lingkaran, menatap wajahnya masing-masing. Coba. Ya, pelukan. Teletubbies. Oke. Teletubbies, ya, Teletubbies. Masya Allah. Oke. Ya. Bapak Ibu tahu? Nih, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa kalau kamu mencintai sahabatmu, ucapkanlah aku cinta padamu karena Allah. Ya. Ucapkan. Ini
hadis loh. Ya, bahasa Arabnya kalau laki-laki ana uhibbuka fillah. Kalau perempuan ana uhibbuki fillah. Ya, sama-sama. Ana uhibbuka fillah. Lagi. Ana uhibbuka fillah. Peluk. Ya, lagi. Ana uhibbuka fillah. Lagi. Ana uhibbuka fillah. Luar biasa, subhanallah. Bahasa Arabnya fasih banget. Masyaallah. Pas tenang aja. Ya, Bapak Ibu, jangan dulu. Belum selesai. Ya, sekarang hafalkan nama kawannya yang pendek dan nama ayahnya. Ya. Karena apa? Nama boleh sama, tapi ayahnya tidak akan sama. Jadi Fulana binti Fulana, Aminah bin Utsman. Contoh misalnya begitu. Agung bin Ali gitu. Ya, silakan. Saya bin Baba. Saya Medi bin Baba. Dian bin Yudis. Adam bin Muhammad. Gibran bin Anwar. Dian bin Yudis. Ulang lagi deh. Medi bin Bambang. Dian Yudis. Sudah hafal? Adam bin Muhammad. Ya. Adam bin Gibran Apa bin kata Anwar. para sahabat, Bu? Rasulullah bersabda bahwa di antara doa mustajab antat uwa li akhika indal ghaib, yaitu hendaklah kamu mendoakan saudaramu ketika saudaramu tidak tahu. Sekarang Barakullah titipkan doa untuk saudaranya. Tolong doain saya untuk masalah ini, saya menghadapi masalah ini, tolong doain saya. Ya, silahkan. Para sahabat dulu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni fulan bin fulan, sampai mengucapkan 70 nama. Jadi ini insya Allah hanya 3 nama, tinggal saling bergantian doakan apa yang masalah dihadapi. Kita semua punya masalah semua. Tolong ceritakan sama kawannya, tolong doain aku ini ya, gitu ya. Silahkan. Mungkin yang belum menikah minta tolong cari pasangan. Ya. Minta doain bahagia dunia. Harus spesifik dong. Harus itu umum, itu pasti. Spesifik. Ya semoga diberi keluarga ya. Oke. Sakinah. Terus kita doanya gimana? Kita doakan semoga Mas Medi bin Bambang mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau saya insya Allah Selasa mau berangkat haji 2 minggu, meninggalkan anak dan orang tua di sini. Mohon didoakan supaya insya Allah tidak kurang suatu apa, lancar segala. Kita doakan semoga Mas Dian bin Yudis mendapat haji yang mabrur dan setelah pulang bisa. Ya, Masya Allah, sudah ya, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi Insya Allah. Belum selesai. Ya, riset saya Bapak lancar, Ibu, karena saya nih, bekerja dengan Bapak Ibu biologis, ingin jadi hatam Quran setiap bulan biaran ya? saya sering mati, saya mohon doanya Bener? semoga biaran saya Ini, baik-baik saja sampai Quran saya ada berapa juz? Amin. Sebulan ada berapa hari? Berarti sehari 1 juz 1 juz ada berapa lembar? 10 10 bagi 5? 2. Nah, berarti setiap selesai sholat 2 lembar. Nah, nanti ibu tolong saling SMS kepada kawannya. Sudah baca 2 lembar enggak? Oke, silakan catat nomor teleponnya. Insya Allah setiap berkumpul setiap bulan di sini yang hadir orang-orang khatam Quran insya Allah. Apa? Ada semua kan nomornya? Aku belum punya. Saya 2 lembar hanya 5 menit, Bu. Saya baru sampai di mana. 2 lembar itu 5 menit, 10 menit paling lama. Semoga kuliah Ya, lancar. insya Allah saling ingetin sama kawannya. Buat masyarakat. Ya. Semoga Gibran bin Anwar. Tulis nomor teleponnya tulis. lancar-lancarnya dan bisa Ingat saling mengunjungi siapa yang sakit sahabatnya jenguk. Jangan hanya pilih-pilih, pokoknya yang saudara ini jenguk ini yang sakit, yang sudah bersepakat nih, lihat. Mas Dian sama Mas Medi ada di HP yang lama. Saya ada. Saya nggak ada semuanya. Apa nomornya? Saya punya nomor Jerman baru tapi belum mana. Tidak, apa nomor Jerman? Nomor di mana ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Atau nomor lama. Nomor lama. Sementara. Plus 31 Ya, silahkan duduk semuanya. Semoga Allah berkahi semuanya insyaallah. 684 Ya. 684 22 55 78. Ya, brothers. Nomor Belanda sih masih lama. Ya. I just explain to them that